Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rangga di sini di channel Fun Coding 22. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang boolean ya. Jadi kita di sini akan sharing tentang boolean yang dimana boolean ini sering digunakan untuk mengetahui true dan false ya. Dia cuma ada dua nilai, yaitu true dan false. Jadi biasanya itu untuk mengetahui suatu percabangan ya, atau bisa dibilang menghentikan suatu perulangan juga, dan bisa juga kayak macam tadi percabangan yang macam elif ya, untuk mengetahui dia tuh masuk ke kategori mana gitu ya. Makanya harus kita coba langsung. Jadi contoh kalau misalnya kita akan gunakan boolean, biasanya tuh boolean itu bisa tulis kayak gini doang, bisa ada yang huruf besar ya kalau nggak salah ya, kayak gini. Jadi tergantung, tapi biasanya tuh kita pakai yang kayak gini ya. Boolean contoh boolean ya sama dengan true ya. Contoh kayak gini. Biasanya yang keluar ya pastinya true ya nilainya. Kalau misalnya kita cetak gitu kan. Dia itu biasanya akan keluar true ya seperti biasanya ya. Tut 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 langsung kita ganti false ya, tetap false ya, gitu-gitu ya. Maksudnya ini hanya untuk sebuah apa namanya itu, sebuah variabel yang memang sudah ada nilainya ya, udah fix nilainya. Jadi kalau misalnya pingin tahu nilai yang belum kita ketahui yaitu true atau false ya, kita contohnya boolean biasanya tuh dengan angka ya, biar kita tahu itu booleannya tuh termasuk true atau false ya. Jadi istilahnya tuh seperti 12 lebih besar misalnya daripada 10, ya kan? Ini true atau false gitu kan. Nah, ini contoh juga. Biasanya ini biasanya ditaruh di percabangan ya. Nanti langsung kita kasih contoh juga di bagian percabangan ya. Jadi di sini true ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ini jadi lebih kecil dari false, lebih kecil dari 10 akan menjadi false ya. Nah, seperti contohnya seperti ini. Jadi yang sering kita lakukan itu, yang sering digunakan untuk boolean ya atau mengetahui true dan false itu biasanya di bagian percabangan ya. Jadi misalnya kita anggap aja int a sama dengan 10, sedangkan int b sama dengan 15. Nah, di sini kita akan buat sebuah percabangan, walaupun ini kita belum bahas sampai ke percabangan, tapi ini sebagai contoh ya. Nanti ke depannya juga kita akan masuk ke sharing-sharing tentang percabangan ya. Jadi di sini kita coba buat percabangan if A lebih besar dari B. Jika masuk ke sini, dia akan mencetak ya, misalnya mencetak kamu benar ya, misalnya gitu. Ini lebih besar dari enggak? Kamu salah ya. Ini kamu salah. Jadi di sini juga bisa else if misalnya ya, bisa percabangan yang lebih dari satu gitu. Bukan berarti kita cuma bisa if langsung else ya, langsung defaultnya gitu. Tapi ini ada yang if, ada yang else if, dan ada yang else ya. Jadi di sini itu misalnya contoh B lebih besar dari A lebih kecil dari B misalnya ya. Jadi masuk ke bagian sini misalnya. Masuk ke bagian ini ya, sistem out print ya. Jadi masuknya kamu benar gitu ya. Contoh. Nah, else terakhir itu untuk default nilainya ya, jika tidak termasuk dalam kategori if else yang ada di atas ya. Yang pertama kan dicek tuh kategorinya A lebih besar dari B ya. Nah, ini kita bisa jalanin dulu untuk sebagai contoh ya. Jadi kita jalanin kamu benar ya. Masuk ke else if ya, karena di sini itu bernilai true pada saat masuk ke bagian sini. Dicek ya, A lebih kecil dari B ya, A lebih kecil dari B, 10 lebih kecil dari 15, betul ya. Jadi kalau kita balik, jadi ya sebaliknya, dia akan masuk ke sini, ke B, ya ke A ya, yang bagian if ini ya. Jadi yang betul kan kamu salah ya di sini ya. Masuk ke sini ya. Ini maksudnya ini nilai bisa diganti ya. Bisa diganti-ganti ya sesuai yang kalian inginkan. Jadi untuk else itu berarti yang termasuk ke dalam kategori else ini sama dengan atau bisa dibilang nilainya itu sama. Jadi kalau misalnya kita kasih nilai sama, seharusnya dia nggak akan mencetak ya. Dia nggak akan mencetak apa-apa karena kita belum kasih kondisi, atau bisa dibilang output yang ingin kita keluarkan jika nilainya itu sama ya, sama dengan yang nilai yang dibandingkan gitu ya. Jadi dia tuh misalnya sama dengan B itu termasuk ke true kalau ya tadi harus bernilai sama ya. Jadi di sini kalau misalnya bernilai sama itu kita kasih bisa contohnya cetak ya. Cetaknya itu yes sama gitu ya. Jadi seharusnya masuk ke salah tekan. Nah, masuk ke bagian sini ya. Nah, yes sama ya. Nah, kayak gini dia.
untuk boolean dasar ya. Jadi yang harus kalian ketahui adalah jika boolean ini biasanya itu digunakan untuk mengecek suatu kondisi ya. Jadi kayak gitu aja. Jadi sering digunakan untuk cek-cek kondisi. Ini bernilai benar nggak sih? Jadi kayak istilahnya kayak perulangan-perulangan gitu kan. Sering itu kan kita gunakan nanti perulangan kayak for, kayak while itu butuh true dan false juga supaya dia itu akan berhenti. Kalau nggak pakai true false itu atau bisa dibilang boolean, dia tuh tidak akan berhenti-berhenti malahan perulangannya. Jadi ya segitu aja untuk sesi boolean kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di next video membahas tentang string ya. See you next time.